Baik, untuk penulisan latar belakang dan kajian teorinya akan saya cek ya. Semoga malam ini saya bisa cek semuanya. Jadi akan saya kembalikan beberapa mungkin yang harus diperbaiki. Tentunya saya sangat menghargai apapun yang dikumpulkan. Hanya saja nanti kita akan terus memperbaikinya sebagai bahan pembelajaran kita. Tentunya kalau tidak ada feedback dari siapapun ya mungkin kita tidak dapat pembelajarannya karena kita tidak banyak mengkaji teori ataupun uh, apa namanya saya menyampaikan materinya tidak ada mengenai penulisan itu. Makanya kita akan lebih banyak ke apa namanya ke proses konsultasi penulisan. Jadi akan saya kembalikan lagi, kalau memang salah saya kembalikan lagi apa yang harus diperbaiki sesuai dengan setidaknya mendekati kelayakan untuk kita terbitkan di jurnal online. Baik, berikut ini saya tampilkan hasil penulisan yang sudah saya kerjakan setiap pertemuan kita setiap minggunya ya. Jadi ini mungkin satu di antara tulisan yang saya buat ya, yang untuk memberikan contoh ya. Jadi ini ada pendahuluan, ini contoh pendahuluannya. Nanti bisa lihat lagi untuk contoh-contohnya. Ini kajian teorinya sampai pada kajian literatur. Nah, kita akan tulis dua bagian ini untuk malam hari ini ya. Dan sebenarnya mudah menulis kajian literatur dan implikasi penelitian ini karena memang kita sudah punya data-data artikel-artikel yang kita dapatkan dari rumusan masalah ataupun rumusan-rumusan kata kunci yang kita buat pada minggu-minggu sebelumnya. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu apa bedanya kajian teori dan kajian literatur. Nah, kajian teori ini adalah sebuah pemaparan mengenai konsep-konsep keilmuan. Ya. Tidak ada pemaparan hasil penelitian di sini. Jadi murni kajian teori itu membahas mengenai teori-teori yang diungkapkan oleh beberapa peneliti. Contohnya misalnya menurut Budi terbelakang adalah apa, teks akademik adalah apa, itu semuanya adalah mencakup pada bagian kajian teori. Baik itu jenis-jenis, ya, baik itu pengertian secara umum, baik itu kemudahan dan kekurangan. Nah, pada bagian kajian literatur ya ataupun kajian literatur penelitian terdahulu ya, banyak sebenarnya istilah yang digunakan untuk menyebut kajian literatur penelitian terdahulu ini. Kita untuk mata kuliah ini kita sebut dengan kajian literatur untuk membedakan kajian teori gitu ya. Nah, kajian literatur ini berisi hasil-hasil penelitian saja. Jadi misalnya mengenai Turnitin ya, siapa saja yang sudah meneliti persepsi Turnitin itu ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang membahas mengenai persepsi terhadap m-banking misalnya, maka siapa saja sih yang sudah membahas mengenai m-banking itu. Nah, itu akan kita jelaskan pada bagian kajian literatur. Nah, makanya kajian literatur itu berisi deskripsi mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dengan cara menyebutkan hasilnya, menyebutkan fokusnya, dan apa kira-kira yang berbeda dengan penelitian kita nantinya. Nah, apa manfaat kajian literatur ini? Kajian literatur penelitian terdahulu ini adalah untuk melihat sejauh mana gap penelitian kita dengan penelitian orang lain itu. Jadi, seperti yang saya katakan pada minggu-minggu sebelumnya bahwa penelitian yang mengulang itu penelitian yang mubazir. Makanya penelitian itu harus yang terbaru. Paling tidak ada beda sedikit dari penelitian sebelumnya. Makanya untuk mencari ataupun menarik benang kesimpulan dari bagaimana perbedaan antara penelitian kita sekarang dengan penelitian yang sebelumnya, kita harus membuat kajian literaturnya untuk membuat gap penelitian ataupun membuat mencari novelty penelitian. Nah, jika kita ikuti pada proses dari perkuliahan pertama kita, saya sudah tugaskan rekan-rekan semua untuk mencari kata kunci judul-judul penelitiannya. Ya, kata kunci itu akan menemukan penelitian-penelitian yang terkait dengan judulnya ya. Jadi seperti ini misalnya. Nah, ini kata kuncinya kemarin kita buat dan ini hasilnya. Nah, ini akan kita bahas ya. Ini akan kita bahas beberapa penelitian yang dihasilkan dari pencarian kata kunci itu. Nah, penelitian yang muncul pada POP itu dengan kata kunci kemarin itu semuanya berkaitan dengan penelitian kita. Hampir semuanya. Ya, yang tidak berkaitan mungkin jangan kita bahas ya. Nah, jadi nanti silakan ingat-ingat lagi kata kuncinya ataupun cek lagi tugasnya. Lalu temukan lagi yang seperti ini.
ada beberapa penelitian yang sama dengan kita, dengan penelitian yang sedang rekan-rekan dalami itu. Lalu seperti biasa simpan saja, simpan save result, trace ya, test manager, lalu masukkan ke dalam Zotero-nya, di import ya, import, lalu cari bibtec file-nya ya, ini misalnya ini ya, misalnya ini, oke, open. Nah, akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Nah, ini kan awalnya sebenarnya tidak ada PDF-nya ya, karena memang kita ambil dari klik kanan lalu find available PDF, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka beberapa penelitian ini adalah penelitian yang terkait dengan penelitian kita ya. Ini contohnya, ini penelitian tentang Turnitin ya. Ini penelitian tentang alat pendeteksi plagiarisme. Ini tentang Turnitin juga ya. Nah, kita akan bahas ya hasil dari penelitian yang telah dilakukan orang itu. Nah, saya membatasi satu artikel itu ya, 5 penelitian terdahulu. Hanya nanti satu orang silakan cari 5 artikel yang berkait. Jika tidak ada di sini, silakan nanti cari di Google Scholar. Caranya di Google Scholar, kita buka saja Google Scholar-nya. Oke, Google Scholar mungkin. Ini pakai bahasa Indonesia juga tidak masalah. Persepsi mahasiswa terhadap Turnitin. Nah, ini kita ambil ya. Cari yang artikel, jangan cari yang skripsi. Bagaimana cara melihatnya? Ini digilip Yuin Suka ini. Ini adalah jenis publikasi skripsi. Kalau artikel biasanya ada nama di sini. Nama di sini ya. Ada OJS ya, OJS ini ya. Ini satu ya, ambil. Ini bukan, ini ya. Ini ya. Ini ya, dan ini ya, dan lain sebagainya. Ada 5 saja ya, cukup untuk satu artikel. Kalau sudah dapat ya, ini saya contohkan dalam publish or perish saja. Kita buka semuanya dari artikel tersebut ya. Ada 5 misalnya, kita buka 5 ya. Satu, kita mulai dari Susanto saja. Susanto 1, lalu Matsali 1, lalu Hererimana 1, Mahaber 4 ya totalnya, lalu terakhir adalah Rahmadianti. Oke. Baik, apa yang akan kita temukan pada bagian ini? Kita harus menemukan hasil penelitiannya. Kita cari dulu hasil penelitiannya. Baik, hasil penelitian biasanya ada di bagian abstrak ya. Ini kita mulai dari sini saja ya. Biasanya penulis itu menempatkan hasil penelitian di bagian abstrak. Maka kita cari saja hasil penelitiannya. Biasanya kalau bahasa asing itu mereka akan sebut dengan the findings ya, the result ya, dan lain sebagainya. Mari kita ambil ini saja, copy saja. Copy, kopas saja, ambil, masukkan ke artikel kita. Kira-kira ini ya, kita sebut saja kira-kira ini. Nanti kita akan singkat dia menjadi satu kalimat saja ya. Translate lagi, ambil semuanya hasil penelitiannya. Oke, kita masukkan ke dalam. Oke ya. Lalu ini kita tandai ya dengan nama penulisnya. Kita letakkan bagian awal karena nanti kita akan sebutkan namanya. Maka kita citasi dulu tentunya dengan Susanto. Klik Zotero, klik Add Citation, lalu cari Susanto. Nah, boleh cari dengan ini, boleh dengan menyebutkan namanya di sini, Susanto. Oke, satu. Biarkan dulu seperti ini. Nanti kita ambil lagi yang lainnya. Sebanyak 5 hasil penelitian. 1, 2 ini. Cari hasil penelitian. The study found ya, ini satu penelitiannya. Hasil penelitiannya ambil. Lalu masukkan di bagian ini. Ini Matsali kalau tidak salah saya namanya. Oke, Matsali. Oke, kita citasi dulu
Nah, kalau copy paste seperti ini, jangan lupa citasinya ya, jangan lupa citasinya. Karena nanti takut lupa ya mana kita ngambilnya gitu ya. Kalau sudah lupa ngambilnya, ulang lagi bacanya gitu ya. Jadi setiap kopas harus di citasi terlebih dahulu biar kita ingat di mana kita ngambilnya. Oke, salah tadi bahasa asing ya. Oke. Lalu sini juga. Selanjutnya penelitiannya ini, ambil hasil penelitiannya. Nah, kalau tidak ada di abstrak ini, kita cari di conclusion ya, atau kesimpulan sini ya. Hanya saja kita harus pandai ya mencari mana yang kita perlukan. Karena kalau yang di abstrak ini sudah disingkat oleh penulisnya, maka kita akan lebih mudah. Kita cari di sini. Nah, the nursing student report ya. Ini berarti melaporkan ya. Kita ambil semua dulu sementara, nanti kita akan singkat ya menjadi beberapa kalimat saja. Oke, sekian. Ini menurut Mahaber. Kita citasi, tandai dulu agar tidak lupa. Tandai ini Hereri mana? Hereri mana? Hereri mana? Ketemu Hereri mana? Hereri mana? Hereri mana? Ada, kita berarti tinggal cari di sini saja. Basic view, cari Hereri mana? Hereri mana? Baik, lalu lanjut lagi sini, cari lagi sebanyak 5 artikel penelitian, belum selesai ya. Cari hasil penelitiannya. Ini menurut Mahaber, cari hasil penelitiannya Mahaber. Ini ada findings Sagas that auto classification. Oke, ambil. Ini punya Mahaber. Mahaber. Oke. Terakhir penelitiannya sih Rahmadianti. Kita cari hasil penelitiannya. Nih ya, ambil. Nih. Nah, ini tidak sepenuhnya menjelaskan sebenarnya hasil penelitiannya. Jika begitu, kita cari di kesimpulan. Oke, ini sebenarnya kita harus ambil inti-intinya saja. Ini panjang sekali. Nggak apa, kita copy saja semuanya. Nanti kita akan singkat deh menjadi beberapa kalimat. Satu kalimat cukup lah untuk menjelaskan ini ya. Ini Rahmadianti. Oke. Baik, jika sudah seperti ini, maka kita akan deskripsikan hasil penelitiannya. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Cari saja hal-hal yang penting untuk kita lakukan. Nah, tentunya paragraf deskripsi adalah kalimatnya mendeskripsikan. Maka kita akan buatkan deskripsinya seperti ini. Penelitian mengenai persepsi terhadap ornitin pernah dilakukan
oleh Susanto. Nah, kalau pakai oleh kalimatnya ataupun menurut itu ya, maka kata namanya ini tidak boleh di dalam citasinya. Harusnya namanya di luar seperti ini. Kita edit saja seperti ini ya. Nah, kalau dia tidak ada oleh dan menurut itu, maka kita letakkan di bagian sini ya. Nah, itu dalam kurung Susanto. Nah, kita buat seperti ini, lalu kita masukkan judul penelitiannya dengan fokus penelitian ya. Kita harus sebutkan fokusnya, karena nanti orang mau bacanya fokusnya apa sih gitu ya. Maka kita harus masukkan judul penelitiannya, ataupun kita jelaskan apa fokus penelitian. Nah, yang lebih mudah sebenarnya kita masukkan judul penelitian. Mari kita lihat judul penelitiannya Susanto. Ini. Kita ambil saja, lalu translate, masukkan ke dalam fokus penelitiannya. Ini yang berhasil mengungkap ya, dengan hasil yang menunjukkan bahwa berarti ya, yang menunjukkan bahwa. Nah, kita cari hasil penelitian. Ini temuan ya, temuan menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap teknologi dalam peningkatan mutu pendidikan Islam dikategorikan menjadi 3 bagian. Oke. Teknologi. Nah, sampai sini kita ambil. Karena ini bercampur ya, Turnitin dan lain sebagainya. Teknologi Turnitin kita ambil dari sini, ambil Turnitin. Mana Turnitinnya ini? Oke. Teknologi yang digunakan ya, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran meliputi Kahoot, Quiz, Google Form dan Turnitin. Oke, ini saya kita ambil. Berarti 40% menggunakan, 20% saja yang menggunakan Turnitin. Berarti selama ini universitas itu hanya menggunakan 20% untuk Turnitin. Kita lanjut lagi. Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Matsali. Ini apakah benar menyebut namanya? Enggak salah ya, tapi kita sebut Matsali saja. Boleh kita keluarkan dengan fokus penelitian. Di sini dengan fokus penelitian, masukkan judulnya, masukkan judul penelitiannya. Ini ya, ini student feelings ya. Translate. Oke, copy. Seperti ini. Ingat ya, kalau judul tidak boleh dibuat kapital semua seperti ini ya, kalau di dalam teks ya. Jadi kita harus ubah dia ke dalam bentuk capital S word ya, seperti ini. Nah, ya. Yang menunjukkan bahwa ya, peserta memandang metode penyerahan tugas dengan Turnitin kita edit lagi ya, supaya kita bisa memperbaiki kalimat. Oke, ini ya, satu paragraf untuk dua penelitian. Kita lanjut lagi ya, ke hari mana. Penelitian lainnya, penelitian terkait lainnya juga pernah dilakukan oleh Hereri mana. Kita ambil Hereri mana, karena nama pakai oleh, maka kita keluarkan namanya. Nah, jika rekan-rekan melihat tanda A, B atau C di sini, maka ada file yang duplikat ya. Makanya nanti dicek lagi filenya apakah duplikat atau tidak. Kalau duplikat, silakan disitasi ulang mana yang digunakan pada citasi A. Di sini ada Hereri mana pastinya. Hereri mana A. Hereri mana A. Jadi kita cari ya. Maka dia ada B-nya di sini. Jadi kita harus hilangkan yang A-nya ataupun hilangkan yang B-nya. Baik. Dengan fokus penelitian, kita lihat fokusnya. Fokusnya ini judulnya ya, judulnya, lalu translate, ambil, masukkan. Oke, seperti ini. Yang berhasil mengungkap. Jadi
urutannya. Yang pertama sebutkan siapa, lalu apa fokusnya, masukkan judul itu ya maksudnya ya. Lalu apa hasilnya? Ya, yang berhasil mengungkap bahwa pendidik menggunakan teknologi untuk menyampaikan instruksi kursus. Nah, kita cari yang memang menjelaskan Turnitin. Nah, 77,3% ya. Bahwa ini. Nah, ini termasuk model di dalam, termasuk Turnitin di dalam. Oke, ini kita hapus saja karena memang tidak sesuai dengan penelitian kita. Lanjut lagi. Selain itu, Mahaber juga mengungkap. Selain itu Mahaber dalam penelitian ini, Mahaber penelitian Mahaber yang berfokus pada apa di sini kita lihat judul penelitiannya Mahaber. Translate, masukkan di sini. Oke. Yang berhasil mengungkap bahwa meskipun masifikasi pendidikan di Afrika Selatan nah ini lalu karena ini banyak 2 kalimat, kita buat kalimat lagi satu lain sini. Ini ya. Selain itu ya semua saja ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini punyanya siapa ini? Terakhir ini. Ini penelitiannya sih. Terakhir berarti Ramadianti ya. Kita masuk ke Ramadianti di sini. Dari mana udah masuk? 1, 2, 3. Ini penelitiannya siapa ya? Penelitiannya si Mahaber ya. Ini penelitiannya si Mahaber ya, Mahaber. Penelitian Mahaber. Mana si Mahaber itu? Dari mana? Oh ini ya. Yang terakhir adalah penelitiannya. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Ramadianti. Ramadianti yang mengungkap dengan fokus penelitian ya, dengan fokus penelitian. Ramadianti fokus penelitiannya di ini. Kopas-kopas saja dulu ya, nak masalah nanti di parafrasekan. Minggu depan kita akan bahas parafrasenya, bagaimana cara memparafrase. Oke, kita copy yang dengan fokus penelitian, masukkan judulnya yang berhasil mengungkap, ini tadi terhapus ya, yang ini ya, kita ambil lagi di sini. Yang berhasil mengungkap, mana hasil penelitiannya tadi? Persepsi dosen terhadap penggunaan Turnitin itu fitur utama. Turnitin mudah untuk digunakan. Oke.
masukkan bahwa tonitin mudah digunakan. Lalu apalagi tadi disebutnya, ya, cari lagi, mudah digunakan ya. Lalu ini ya, ini hasil penelitian. Ambil saja yang sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, kan, dan dari analisis yang dilakukan, oke, ini. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada 5 penelitian yang kita bahas pada bagian kajian literatur. Nah, sebenarnya 5 ini bukan patokan umum ya untuk sebuah kajian literatur ya. Rekan-rekan boleh lebih dari itu menggunakannya, boleh. Kalau ketemu 7 misalnya, gunakan 7. Tapi harus pandai agar artikelnya tidak terlalu panjang. Nah, saya pernah menggunakan sampai belasan ya. Tapi ambil saja yang penting-pentingnya saja. Satu kalimat misalnya itu saya jelaskan 2 gitu, atau 3. Yang penelitian itu hasilnya sama. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang lagi menyebutkan hasil penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Nah, si Ramadyanti dan si Mahaber ini sama penelitiannya, yakni hasil penelitiannya yakni tentang ini, dengan fokus yang sama juga misalnya. Barulah terakhir, ini adalah untuk katalisasinya dari apa yang kita buat ya. Jadi kita buat ini untuk menemukan ya, apa istilahnya, menemukan novelty penelitian ataupun menemukan gap penelitian, kalau bukan katalis namanya ya, sebagai kesimpulan dari apa yang kita paparkan pada bagian atas ya. Di sini disebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan dan dengan yang dilakukan dalam penelitian ini. Kita sebut seperti itu karena kita ingin temukan perbedaannya. Penelitian yang dilakukan oleh siapa? Nah, karena kita ingin cari perbedaannya, kita cari perbedaan dari bagian mana. Kalau saya sukanya nyari dari perbedaan metodenya. Nah, kita cari Susanto ini pakai metodologi apa. Jadi metode penelitian itu ada 3, metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Jadi kita bisa bedakan itu dengan jenis penelitiannya. Kali kita sebut Susanto ini pakai penelitian apa? Kita lihat penelitiannya, pakai penelitian Susanto. Kita cari di bagian awal biasanya mixed method ya, mixed method approach. Berarti ini campuran. Kita ambil sini, masukkan. Oke. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto ya, Susanto kita ambil sini. Insert Susanto, Zotero, Susantor lah ya. Oke, Susanto ini gunakan mix metodenya. Kita lihat lagi yang lainnya. Ini pakai apa mereka? Ini Matsali menggunakan jenis penelitian jenis penelitiannya ini ya, mix method juga ya. Berarti kita nanti sebutkan dan saja ya di sini ya, mix method juga si Matsali, MTS Matsali. Jadi lagi yang lain, setelah Matsali kita cari yang ini, siapa ini, dari mana, apakah jenis penelitian apa.
deskriptif kuantitatif ya. Ambil sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harerimana memanfaatkan jenis penelitian deskriptif kuantitatif ya. Lagi dari di sini ini Mahaber ya. Mahaber ini menggunakan jenis penelitian, kita lihat kualitatif approach ya, kualitatif, pendekatan kualitatif ataupun penelitian kualitatif ya. Kita ambil tekan sini tadi siapa si Mahaber ya, tekan lagi Mahaber ya, menggunakan penelitian kuantitatif ya. Nah lalu kita lihat sini pakai apa mereka, si Rahmadianti menggunakan jenis penelitian metode kualitatif ya, kualitatif. Oke, kualitatif berarti kita dekatkan dengan dari mana ini, kita masukkan si Rahmadianti karena memang sama-sama dengan tadi ya, Rahmadianti. Baik, kita jelaskan di sini. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Matsali kita deskripsikan. Matsali memanfaatkan jenis penelitian campuran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harerimana dan Rahmadianti memanfaatkan jenis penelitian kualitatif. Meskipun ya Harerimana itu juga deskriptif kualitatif itu berbeda ya dengan kualitatif sesungguhnya. Kita sebut saja kualitatif. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Mahaber menggunakan penelitian kuantitatif. Ini kuantitatif ya, kuantitatif ya, kualitatif yang berfokus pada akademisi secara umum. Ya. Baru kita buatkan ya kesimpulannya. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini kan dalam penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya, yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif yang pakai kualitatif, yang pakai TAM misalnya, kuantitatif berarti yang berfokus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2. Nah, ini pasti berbeda karena tidak ada yang meneliti mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada artikel-artikel sebelumnya. Itu. Nah, ini berarti gap penelitiannya ini ya, novelty penelitiannya ini ya. Jadi ini yang paling penting sebenarnya dari hasil yang kita jelaskan di atas ini. Baru terakhir masukkan implikasi penelitian. Implikasi penelitian ini sama halnya dengan manfaat penelitian. Maka kita jelaskan manfaatnya. Satu paragraf saja. Penelitian ini bermanfaat bagi universitas yang ingin mengembangkan hasil tulisan mahasiswa yang anti plagiarisme,
anarkisme. Dengan itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi setiap lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai etik dalam kepenulisan. Nah, cukup seperti ini aplikasi penelitiannya. Boleh diikuti saja, tidak masalah. Kalau mau buat yang baru juga tidak masalah. Nah, saya kira ini ya untuk kajian literatur dan implikasi penelitian. Ingat, saat kita mensitasi, ya, saat kita menyebutkan nama orang, satu orang saja dan tahunnya, maka kita harus citasi dengan baik. Ya, citasi dengan Zotero, ya, dengan Zotero. Biar nanti saya bisa melihat ya di sini mana daftar pustaka yang digunakan itu. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Nanti kita akan masukkan beberapa referensi pada metodologi penelitian untuk menambahnya agar sampai di 20 artikel. Ya, ini ya